pada hari ini. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin semua partisipan untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu. Baik, saya tunggu dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Selamat datang di Info Session GDSC USK 2023. Saya sangat excited dengan kehadiran kalian semua malam ini. Dan bersama kita akan menjadikan malam ini menjadi luar biasa pastinya. Nah, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Eh, Halo semua peserta yang luar biasa yang telah berhadir di malam ini. Apa kabar semuanya? Boleh dong ketik angka 1 buat yang udah excited banget nih, nggak sabar nunggu acaranya dimulai. Ayo ketik 1. Wah, baik, udah pada nggak sabar ya. Saya yakin bahwa kita semua bersemangat untuk mengejar pengetahuan baru, berbagi ide, dan merayakan semangat belajar yang tak terbatas. Kali ini kami telah mengadakan acara ini secara online untuk memastikan semua teman-teman GDSC USK seluruh Indonesia dapat mengikuti acara ini dimanapun tanpa hambatan. Cukup dengan kuota internet. Kalau nggak ada kuota gimana? Beli dong. Atau pinjam wifi tetangga ya. Oke, sedikit info tentang acara kita hari ini. Info session kali ini akan membahas dan mengupas tuntas apa itu GDSC USK, kenapa kalian harus bergabung dengan GDSC USK, dan apa-apa saja event yang kedepannya akan diadakan oleh GDSC USK. Oke, sepertinya udah pada nggak sabar ya, banyak banget nih di komen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pemateri pertama kita adalah Lead GDSC USK kita tahun ini, yaitu Diki Wahyudi yang baru aja diundang langsung ke kantor Google Indonesia. Dapat hotel gratis nggak tuh? Dapat penerbangan gratis. Halo Diki, gimana kabarnya pada malam ini? Apakah sudah berhadir di Zoom kita? Halo Kak Edida, baik. Wah, gimana? Udah nggak sabar nih pingin nyampein materinya malam ini? Ya nih, ya, udah banyak juga nih yang penasaran apa itu GDIC gitu kan. Mungkin kita bisa langsung jelaskan apa itu GDIC dan apa aja sih keuntungan yang mereka dapatkan ketika join dengan GDIC gitu. Iya, bener banget. Di Q&A eh story kita juga udah pada banyak tuh kan yang nanya pada kepo nih gimana. Nah, kita akan kupas tuntas di sini semuanya. Baik. Nah, langsung aja kita sambut dengan meriah materi dari Diki. Buat Diki, saya persilahkan. Terima kasih. Halo semua ya, perkenalkan nama aku Diki Wahyudi, dan aku adalah mahasiswa informatika dari Universitas Syakola angkatan 21. Dan di sini aku sebagai lead GDIC USK 2023. Di sini aku akan menjelaskan sih apa sih Google Student Club. Jadi Google Developer Student Club atau bisa disebut GDC itu adalah sebuah komunitas yang berbasis di kampus. Jadi sebuah komunitas yang berbasis di kampus yang bertujuan untuk menjadi wadah dari mahasiswa untuk mengenal lebih dalam teknologi. Jadi community based on campus atau university based community group itu adalah uh, sebuah komunitas yang berbasis dari kampus dan bertujuan untuk grow their knowledge grow the knowledge yang mana itu diharapkan mahasiswa yang dapat bergabung dengan GDSI itu dapat buat solution for local business dan mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka temui pada komunitas-komunitas yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi apa aja sih yang akan kalian dapatkan jika bergabung dengan GDSI? Jadi yang pertama itu adalah jika kalian bergabung dengan GDSC, kalian dapat mengembangkan pengetahuan kalian mengenai developer teknologi atau teknologi yang terbarukan di industri sekarang, yaitu dengan melalui peer-to-peer workshop dan event. Jadi kedepannya nanti GDSC akan mengadakan event-event dan pelatihan-pelatihan workshop yang dimana kalian dapat melatih skill-skill kalian di sana
dan kalian dapat lebih mengetahui bagaimana sih dunia industri itu bekerja gitu, atau bagaimana sih teknologi-teknologi yang digunakan dalam dunia industri. Lalu yang kedua, kalian dapat mendapatkan industri experience. Itu kalian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat banyak itu uh, dengan melalui GDSC, itu dengan melakukan problem solving for local organization. Itu kalian bisa membuat sebuah teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan sebuah community atau komunitas-komunitas yang ada di sekitar kalian, begitu. Lalu yang terakhir adalah case the prototype and solution. Jadi ketika seorang student GDSC, mereka bisa bangga gitu dengan GDSC. Mereka bisa dapat membuat prototype dan menyelesaikan masalah-masalah pada lokal community mereka. Dan nanti mungkin kita bisa melihat beberapa contoh yang ada di Indonesia. Itu beberapa GDSC di Indonesia itu memiliki membuat sebuah teknologi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya adalah tujuan dari GDSC adalah untuk empower student to impact their community through technology. Jadi tujuan dari GDSC ini adalah untuk membuat sebuah proposal yang baru yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi jika ada suatu permasalahan yang ada di sekitar kita, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan teknologi. Jadi itulah tujuan utama dari GDSC. Lalu GDSC ini berasal dari kapan sih? Jadi GDSC ini berasal dari India pada tahun 2017. Yang pertama kali itu ada di India. Itu GDSC ini dibuat untuk nge-bridge the gap between theory and practice. Jadi seperti yang kita tahu, kita memiliki di kampus sendiri itu kita belajar teori, tapi kita sangat kurang dalam hal praktik. Maka di GDSC ini kita akan melakukan bridge the gap between theory and practice. Kita akan menjembatani kesenjangan antara teori dan kesenjangan antara praktek yang ada di perkuliahan. Dan selanjutnya, setelah berkembang pesat di India, itu tahun 2018 itu GDSC masuk ke Indonesia dan ke Afrika. Dan GDSC ini adalah power dan GDSC ini adalah global community. Di seluruh dunia itu terdapat 1.700 GDSC dari 100 negara yang ada di seluruh dunia. Dan lebih dari 1 juta developers atau orang yang berminat teknologi. Dan untuk GDSC 2023 sendiri itu di Indonesia itu terdapat 87 chapter. Jadi GDSC USK adalah salah satu chapter dari 87 chapter yang ada di Indonesia. Jadi kalian di GDSC ini ngapain aja sih selama 1 tahun ke depan? Jadi 1 tahun ke depan kalian akan ada yang namanya itu bagian learn. Ya, di mana bagian learn ini kita akan mempelajari teknologi-teknologi dan mempelajari apa aja sih teknologi Google, apa aja sih kita mau belajar buat website, belajar membuat Android, atau belajar hosting, belajar cloud. Nah, uh, kita akan mempelajari semua itu pada GDSC. Lalu setelah kita mempelajari itu apa? Setelah kita mempelajari apa-apa saja yang dari GDSC, kita bisa build pada bulan Februari dan April. Itu ada event terbesar GDSC yang namanya Google Solution Challenge. Nah, di sana nanti kalian bisa mengikuti Google Solution Challenge, mana kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada permasalahan-permasalahan yang ada pada lokal community atau yang ada pada masyarakat sekitar itu menggunakan teknologi, terutama itu menggunakan teknologi yang ada pada Google. Dan selanjutnya, ini tadi yang aku mention adalah GDSC Google Solution Challenge. Itu adalah kontes tahunan yang mengundang seluruh member GDSC yang ada di seluruh dunia dalam berkolaborasi dengan United Nations atau PBB untuk menyelesaikan 17 Sustainable Development Goals. Itu 17 tujuan utama dari PBB. Student from group, student bisa membuat grup dan
membuat sebuah solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka. Jadi apa-apa aja sih 17 Sustainable Development Goals yang ada di PBB? Jadi yang pertama itu ada no poverty, no hunger, good health, quality education, gender equality, clean water and sanitation, ada renewable energy, ada good jobs and economic growth, ada industry, innovation dan infrastruktur, ada reduced inequality, ada sustainable city and community consumption, ada climate action, ada life below water, life on land, peace and justice and partnership for the goals. Jadi ada 17 tema-tema yang dapat dipilih dalam mengikuti Google Solution Challenge. Oh, jadi tahun dan keren ya, Indonesia tuh tahun sekarang, tahun 2023 itu ada memenangkan Google Solution Challenge nomor 3, yaitu ada Wonder Reader. Itu sebuah alat untuk memvisualisasikan untuk orang buta, yaitu menggunakan 3D printed digital braille. Jadi kita bisa mengetik huruf-huruf braille atau huruf-huruf untuk orang-orang yang tunanetra tidak bisa melihat itu menggunakan alat ini dan bisa sambungkan dengan HP melalui via Bluetooth itu. Dan mereka ini berhasil memenangkan Google Solution Challenge juara 3 di tingkat dunia. Jadi lawan satu Indonesia. Keren gitu. Indonesia. Jadi oke, kita bisa lihat juga beberapa ada sebuah cerita chapter di salah satu chapter di Indonesia yang menyelesaikan permasalahan mereka juga di lingkungan mereka menggunakan teknologi yang ada pada Google. Jadi kita bisa putar video ya. Saya dilahirkan di Bojonegoro. Ibu saya mendidik saya boleh bermain, tapi bermainnya itu nggak boleh jauh-jauh. Terus saya melihat kakak saya kebanjiran, yang paling parah itu tahun 2007, di mana rumahnya itu sangat tenggelam, banyak korban jiwa yang ditimbulkan, dan kakak saya itu kehilangan. Kemarin ya lumayan, kemarin. Ya. Kalau airnya semakin tinggi kan, nggak bisa lalu lintas kendaraan kan nggak bisa lewat, kita biasanya pakai perahu. Palingnya kalau udah agak parah lagi kita ngungsi. Warga juga pasti resah, kalau enggak sebelumnya belum diberitahu kan resah. Kalau sudah diberitahu kan nanti ada persiapan. Saya ketika kuliah di PENS ini, saya pertama kali tahu DSC itu dari Dana. Seharusnya kita bisa menghindari hal buruk terjadi ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dana membantu saya sekali dalam hal tersebut untuk membuat aplikasi Elfloat. Alatnya itu bersifat kayak misal di sini bakalan ada banjir, dari pemerintah bakalan langsung, tidak berdasarkan yang sebelumnya berdasarkan data kami, itu berdasarkan dari WhatsApp. Nanti setelah itu penduduk bisa ke posko terdekat. Di sini ada lokasi-lokasi poskonya. Terus kita bisa kayak ngeset arahnya belok kiri maupun belok kanan gitu ada. Karena kita memanfaatkan teknologi arahan juga dari Google. Oke, sudah selesai? Oke, selesai. Oke. Kemudian kita mencoba ke sana, kita menunjukkan ke warga Bojonegoro. Kalau sekarang kalau ada aplikasi ini kan bisa langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Jadi semua warga langsung otomatis langsung tahu. Di sini kita milih Balai Desa Mulia Agung, Balai ya. Arah. Ya. Di sini kita bisa lihat di posko ini ada berapa banyak orang. Membantu banget berarti ya, sangat amat membantu. Iya. Ini rencananya emang akan kami rilis ke Bojonegoro. Oh gitu ya. This is the power of DSC students all over the world. We can learn and teaching together and also to solve local problems. Dengan adanya aplikasi Elfloat ini, saya merasa sangat senang sekali saya bisa membantu warga masyarakat Bojonegoro, terutama untuk kakak saya. Wah, jadi bagaimana nih? Habis ngelihat uh,
satu cerita dari salah satu GDSC chapter di Indonesia itu, mereka dapat menyelesaikan permasalahan banjir itu menggunakan teknologi Google. Jadi gimana nih para peserta kalian, apakah adakah permasalahan yang ada di sekitar kalian yang mungkin bisa kita selesaikan menggunakan teknologi dan kita bisa membuat aplikasi tersebut. Nah, jika kalian berminat kalian juga tuh mengikutkan tersebut di Google Solution Challenge. Lalu selanjutnya ada GDSC Indonesia. Jadi GDSC itu ada di seluruh Indonesia dan ada juga GDSC Indonesia yang diatur oleh langsung di Google gitu. Dan di GDSC Indonesia ini juga ada beberapa event yang menarik. Seperti ada tuh setiap tahun itu ada namanya Hackfest. Dan bisa mengikuti Hackfest. Mungkin ada Hackfest dan juga di GDSC ada GDSC series yang mana nanti bakal membahas mengenai GDSC ataupun mengenai teknologi yang ada pada Google. Nah, ini nih yang paling menarik, Google Event. Siapa nggak sih yang nggak tahu Jura GCP gitu kan, Jura Android. Mungkin yang ada yang pernah ikut Jura GCP yang chapter kemarin kan mungkin udah pada sampai ya itu ya, swag. Nah, habis itu juga sih yang nggak ikut bangkit gitu kan. Itu kan ada acara-acara di Google ya gitu. Nah, jadi Google juga memiliki event itu sendiri juga. Seperti Google juga mengadakan bersama dengan pemerintah yaitu dengan MBKA, program bangkit pada MBKM Studi Independen, atau Google juga bisa kadang-kadang mengadakan event-event yang menarik. Itu kalian bisa mendapatkan seperti swag. Itu ada seperti Jura GCP, itu kalian bisa mendapatkan swag dengan menyelesaikan beberapa Jura GCP tersebut sendiri itu adalah Google Cloud Platform. Kalian dapat belajar cloud, kalian dapat belajar cara hosting, gimana cara ngebuat virtual machine, atau gimana cara ngedeploy aplikasi dalam cloud yang punya Google. Atau juga event lainnya itu ada Jura Android, yang mana itu sekarang lagi berjalan juga, Jura Android 3 untuk scan. Mungkin ya untuk event lainnya itu ada DevFest. Bagi juga kalian yang dekat-dekat dengan kota-kota besar itu bisa mengikuti DevFest di Jakarta, atau yang paling dekat itu ada di Medan. Dan itu ada DevFest itu bulan Desember kalau nggak salah. Itu ada DevFest 2023 Medan. Jadi pada yang berminat tuh boleh join langsung juga sih di Medan tanggal 16 Desember. Juga itu ada iOS Extended. Itu biasanya juga dilaksanakan di kota besar. Misalnya itu, nah ini nih, yang lagi event Google yang lagi berjalan, ada Jura Android. Bagi kalian yang pengen belajar Android, itu bisa mengikuti Jura Android. Pada Jura Android, kalian bakal belajar apa-apa aja sih cara untuk belajar membuat aplikasi Android tersebut. Kalian bisa belajar dari nol, dari menginstal aplikasi yang diperlukan, sampai kalian dapat membuat aplikasi beneran satu aplikasi yang jadi bisa connect ke internet. Itu kalian dapat pelajari semua di Jura Android. Cara mengikutinya itu sangat mudah, kalian tinggal mendaftar dan menyelesaikan kelas-kelas yang ada pada Jura Android Comfort Camp. Dan jika kalian menyelesaikan beberapa kelas dan sampai ke titik tertentu, kalian bakal bisa mendapatkan swag-swag. Dan tier yang pertama itu adalah kalian bisa mendapatkan stiker dan kacamata dari Google. Dan juga yang tier kedua, jika kalian menyelesaikan semua kelasnya, kalian bakal bisa mendapatkan ada stiker, ada tas, atau kalian bisa mendapatkan hoodie. Dan ini nih yang paling menariknya. Jika kalian bisa masuk dalam top 5 submission, kalian bisa mendapatkan Google Nest. Bagi yang belum tahu, itu Google Nest itu sebuah device untuk smart home yang ibaratnya tuh kalian bisa kayak di film-film itu kayak Google matikan lampu, itu kalian bisa matiin lampu pakai Google Nest. Siapa tuh yang nggak mau Google Nest? Harganya sejutaan plus. Keren, sejutaan. Jadi di sini intinya itu adalah untuk nge-bridge the gap between theory and practice for student developer. Yang mana kita tahu itu adalah
ada sebuah jarak yang besar antara teori dan praktik yang ada pada mahasiswa GSC hadir untuk memberikan jembatan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktek yang ada di dunia industri sekarang. Oke, selanjutnya adalah Google Play Academy. Google Play Academy adalah sebuah event dari Google dan di Indonesia itu di handle oleh sebuah perusahaan yang nama Kumpul ID. Di Google Play Academy itu kan ngapain aja sih? Kalian belajar apa aja sih? Di Google Academy kalian dapat belajar bagaimana caranya store listing atau memasukkan aplikasi setelah kalian buat tadi ke dalam Play Store. Jadi di Google Play Academy kalian belajar apa aja sih? Yang pertama itu kalian bakal belajar dari dasar sekali, kalian nggak butuh background IT apapun, kalian bisa mengikuti, orang umum bisa mengikuti, asalkan memiliki internet saja. Cuman modal internet kalian bisa dapat mempelajari bagaimana cara store listing dan memasukkan aplikasi ke dalam Google Play Store gitu. Dan topik-topik yang diajarkan itu pun sangat menarik. Yang pertama itu adalah getting started with basic. Kalian bisa belajar cara pertama kali bagaimana sih masukin aplikasi ke dalam Play Store. Habis itu kalian bakal diajari juga untuk analisis. Gimana sih analisis aplikasi yang benar. Itu apa-apa aja sih yang perlu untuk listing aplikasi biar lebih populer atau biar banyak penggunanya. Itu kalian juga bakal berlatih untuk store listing dengan melihat ini aplikasi ini perlu berbayar nggak sih atau aplikasinya harus gratis nggak sih atau membutuhkan nggak sih, itu kalian bakal belajar di sana juga. Jadi dengan mengikuti Google Play Academy kalian dapat diharapkan kalian bisa untuk melakukan store listing atau memasukkan aplikasi ke dalam Google Play. Jadi kan kalau misalnya kita buat aplikasi, kita belajar buat Android kayak tadi Google Compose Can, tapi kita nggak ada ini ya, nggak dipakai atau nggak di listing. Jadi yang semua yang kita buat itu ya sudah tersimpan di laptop aja gitu, terpendam, nggak ada yang tahu. Jadi apapun yang kita buat itu kita bisa showcase atau bisa masukkan ke dalam Google Store, Google Play Store itu biar orang tahu, oh ada aplikasi gini. So, apa yang kita buat, berarti tahu itu aplikasi itu menarik perhatian orang-orang dan bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Oke, bagi kalian yang nggak tahu itu, kalau kalian mengikuti itu, mentor-mentornya itu sangat-sangat keren. Ada mentornya itu bekerja di Grab, ada mentornya juga bekerja di Mamikos, ada juga mentornya itu GDE atau Google Developer Expert. Bagi yang belum tahu itu Google Developer Expert itu adalah title yang dapat itu yang diberikan oleh Google kepada orang-orang yang benar-benar expert pada suatu bidang. Jadi seperti ini ada Mas Budi Octavian, itu Google Developer Expert Android. Itu dia bekerja di Grab sekarang. Itu diakui oleh Google kalau dia itu emang expert di bidang Android. Lalu ada pemateri lain yang keren-keren semua, ada bekerja di perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis atau industri-industri yang besar di Indonesia. Jadi selama mengikuti acara Google Play Academy kalian bakal ngapain aja sih? Jadi selama mengikuti Google Play Academy kalian bakal belajar, mendapatkan materi dari pemateri tadi, dan juga tidak hanya belajar, kalian bakal mengadakan diskusi-diskusi bersama anggota kelas lainnya dan akan diberikan sebuah studi kasus. Jadi kalian bukan hanya belajar secara teori, tapi kalian juga akan belajar secara praktikal dengan studi kasus yang ada dan diberikan oleh mentor-mentor tersebut. Dan juga nantinya ada sesi Q&A yang dimana kalian bisa menanyakan pada mentor tersebut di industri gimana sih sebenarnya membangun aplikasi itu, apakah aplikasi dikembangin kayak gini, apa begini gitu. Kalian bisa menanyakan kepada expert-expert tersebut. Lalu untuk acara ini kapan, Bang? Untuk acara ini kalian harus mengikuti 4 kelas yang diadakan
selama podcast itu akan diadakan setiap minggu pada hari Jumat jam 3. Jadi kalian ketika kalian dapat mengikuti keempat kelas tersebut, kalian dapat kesempatan untuk mengambil sertifikat dari Google Play Academy. Itu sertifikat langsung dari orang Google. Jadi kalian bakal mendapatkan sebuah sertifikat yang beneran langsung dari Google. Itu bukan dari kumpul ID, bukan dari mana, tapi langsung dari Google. Keren gak tuh? Jadi kapan sih mulai daftarnya? Itu stay tune ya. Jika ingin mendaftar ke Google Play Academy Study Journey, sebentar lagi akan buka pendaftaran untuk bulan ini. Jadi kalian kalian bakal dapat mengikuti 4 kali kelas, mana setiap kelas itu ada dilakukan pada hari Jumat jam 3. Jumat jam 3 sore dan dilakukan selama 2 jam. Itu dengan cuma mengikuti itu 4 kelas itu kalian dapat kesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi Google Play Academy dari Google. Apakah acara ini berbayar, Bang? Enggak, acara ini gratis. Totally free, gratis. Acara-acara GDSC itu semua itu gratis, tanpa dipungut biaya. Kalian tinggal join sebagai member, mengikuti acara tanpa dipungut biaya, terus kalian bebas. Jadi untuk registrasinya stay tune ya. Ditunggu untuk registrasinya akan diumumkan beberapa hari lagi. Mungkin itu aja dari aku. Untuk selanjutnya aku kembaliin kepada moderator. Mohon maaf, Kak Edina, suaranya nggak kedengaran. Baik, apakah sudah terdengar? Sudah. Udah Kak, aman-aman. Oke, baik. Terima kasih. Tadi materinya bagus ya. Terima kasih buat pemateri kita, Diki. Nah, dia di GDSC ini merupakan komunitas yang tepat untuk kalian yang ingin belajar teknologi. Dengan cara yang mudah, cukup daftar menjadi member GDSC USK. Nantinya kalian sudah bisa langsung nih mengikuti semua event yang akan diadakan ke depannya. Nanti akan diinfokan melalui email. Jadi pantengin terus tuh notifikasi emailnya. Ada event nggak? Nanti kalau udah ada event, langsung daftar dong. Caranya gimana? Udah ada tuh di IG kita ya. Sudah ada tutornya. Jadi langsung di-follow IG kita. Tuh ada GDSC USK. Huruf kecil semua tanpa spasi. Oke. Nah, selanjutnya akan ada materi yang nggak kalah menarik nih. Kita akan membahas kurikulum apa sih yang akan dipelajari setahun ke depan bersama GDSC. Nah, mari kita sambut bersama pemateri kedua kita yang nggak kalah keren. Ada Aditya Rizky Ramadan selaku Core Team Academic and Developer GDSC USK tahun 2023. Halo Adit, apakah sudah di tempat? Halo, sudah. Halo? Baik. Oke, kepada Adit, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk moderator. Nah, pertama-tama kenalin dulu, aku Aditya Rizky Ramadan. Aku sebagai core team GDSC USK di bagian akademik dan developer. Nah, tujuan aku sekarang, aku bakal menjelaskan apa aja event yang bakal GDSC ini lakuin selama setahun ke depan. Nah, GDSC USK ini ada 4 event utama. Yang pertama ada info session, tech talk, study jam, sama bootcamp. Nah, yang pertama aku jelasin dulu apa itu info session. Info session itu lebih kayak kami menjelaskan, eh, kita bakal menjelaskan tentang sebuah event atau sebuah event yang berkaitan dengan Google atau yang ada bekerjasama dengan Google. Kayak contohnya, yang lalu-lalu kita ada bahas bangkit ini. Kita
undang dosen juga untuk bahas bagaimana sih bangkit itu, gimana sih untuk ikut bangkit. Kemudian untuk event selanjutnya ada Tech Talk. Nah, Tech Talk ini kita lebih kayak berbicara dengan orang-orang yang sudah duluan terjun ke dunia teknologi atau dunia industri IT. Dan kita bakal di sini kita bakal cari-cari ilmu sama orang yang udah berpengalaman. Kita bakal tanya-tanya tentang dunia industri, apa aja sih yang dibutuhkan dunia industri sekarang. Nah, itu bisa itu bisa mempersiapkan kita untuk bekerja nantinya. Kemudian selanjutnya ada study jam. Nah, study jam ini kita lebih belajar dengan study case. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita belajar kayak bahasa lainnya itu project based learning lah. Kita belajar berdasarkan project yang kalau contoh tahun lalu kita ada buat color gradient itu pakai HTML, CSS, JS. Kemudian selanjutnya ada bootcamp. Nah, dari GDSC USK sendiri tahun ini ada siapin 4 learning pad. Yang pertama ada web, Android, Cloud, sama data science. Yang masing-masingnya itu nanti bakal dibuat learning pad-nya sesuai dengan materi yang akan kami tampilkan. Apa sih beda bootcamp sama study jam tadi? Kalau bootcamp, materinya tuh lebih berkelanjutan. Kita mulai dari awal sampai nanti di ujung atau di akhir kita bakal buat project. Lanjut, kita bakal belajar juga menggunakan teknologi yang ada di Google. Yang pertama kayak ada Firebase, ada Android, Google Cloud, sama TensorFlow. Untuk penjelasan untuk event GDSC sendiri udah cukup itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Wow, terima kasih Adit sudah memberikan materi yang sangat berisi dan bagus tepat sasaran kepada kami semua. Ternyata keren banget ya dengan join menjadi bagian dari GDSC ini, join member aja kita udah bisa belajar banyak tuh tentang web development, data science, cloud computing, bahkan Android development. Wah, harus cepat daftar sih ini biar nggak ketinggalan infonya. Oke, next ada sesi apa lagi? Oke, selanjutnya ini ada sesi Q&A di mana kalian bisa bertanya sepuas-puasnya nih tentang GDSC USK. Mari kita kupas habis-habisan pada malam ini. Oke, boleh langsung aja raise hand-nya buat yang mau nanya. Pemateri kita nih kayaknya udah nggak sabar nih mau jawab pertanyaan kalian. Sabar nggak? Ayo, yang mau nanya bisa langsung raise hand, jangan malu-malu. Raise hand-nya kakak. Baik, udah ada ini yang raise hand, Muata Muharik. Bisa tolong on cam dan on mic-nya? Halo, Baik, gimana? Halo, Muata. Apa kabar? baik, baik nih. Oke, bisa langsung saja bertanya. Jadi kan saya mau Marik dari Informatika FIPA WSK. Jadi mau nanya nih, kan gak semua member tuh ada yang udah paham kayak mana teknologi itu. Mungkin dari GDSC ini sendiri nih, mungkin untuk member, apakah ada pembelajaran dari nol, kita mengulang kembali sama-sama apa-apa aja yang bakal ada di GDSC ini, karena kan gak semua sama gitu. Sekian mungkin. Baik, terima kasih buat Muata. Jadi gini ya, kan ada nih para newbie yang belum tahu teknologi. Jadi gimana sih di GDSC ini apa dari awal atau enggak gitu kan? Apa enggak? Kan soalnya enggak semua orang tuh udah tahu atau enggak. Jadi gimana nih? Buat Bang Lid, bisa jawab enggak? Bisa bantu jawab? Oke, jadi untuk DSC sendiri itu kan ada tadi sebuah event namanya bootcamp. Nah, di bootcamp tersebut kita ada learning pad di setiap jenis bootcampnya. Seperti uh, bootcamp itu untuk website, itu kita akan belajar dari nol hingga kita dapat membuat website. Itu mungkin akan ada beberapa pertemuan yang berkelanjutan. Itu bakal dimulai dari nol
Dan itu untuk cover untuk orang-orang yang belum bisa atau belum paham atau baru mengenal programming atau baru mengenal web development, itu dapat sekali untuk bergabung dengan bootcamp tersebut karena kita akan mempelajari web development itu dari nol hingga menjadi bisa untuk membuat sebuah website yang betul-betul bisa untuk digunakan seperti itu. Dan juga semua materi-materi kita itu bakal berkesinambungan seperti web, dan juga setelah itu bakal dilanjutkan dengan cloud computing, yang mana kita setelah membuat web, kita dapat juga untuk deploy atau hosting website yang sudah kita buat itu ke dalam server. Bagaimana sih listing atau deploy aplikasi ke dalam server atau ke Google Cloud atau ke Firebase gitu. Juga impact kita akan berkesinambungan. Jadi untuk orang-orang yang baru masuk dunia IT atau belum tahu tentang apa-apa tentang IT, itu boleh banget untuk join bootcamp karena kita bakal mulai dari nol hingga menjadi bisa. Begitu. Baik, jadi buat kalian yang para newbie nih, jangan takut-takut buat daftar, langsung aja nih join member karena ini merupakan kesempatan kalian. Di sini kalian bisa mulai belajar menjadi pro programmer gitu kan, dari titik nol nih. Jadi kalian bisa memulainya di sini di GDSC-USK. Baik, bagaimana Muata? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Ayo, ada yang ingin bertanya tidak? Tiknya slow. Oke, ada yang ingin bertanya lagi di Zoom meeting? Sepertinya pada malu-malu nih ya. Oke deh, langsung aja kita buka link Slido-nya nih. Kayaknya pada malu-malu nanya secara langsung. Ya, kita jawabin yang ada di link Slido. Slido. Ya, kayaknya dimulai dari mana nih ya? Dari mana nih Bang Diki? Mau mulai dari mana? Dari yang paling banyak like-nya nggak sih? Yang paling banyak like-nya Ya, nih ada, halo Min, untuk yang bukan lagi mahasiswa bisa nggak daftar jadi member? oke, aku kan menjawab Nah, itu bisa banget karena kita GDSC USK itu bukan hanya untuk mahasiswa, tapi kita terbuka untuk umum, jadi untuk mahasiswa, dosen ataupun orang yang SMA atau yang dari kampus lain juga bisa untuk join GDSC karena GDSC ini terbuka untuk umum. Dengan saya orang itu berminat ke bidang teknologi itu bisa untuk join ke GDSC. Jika nggak berminat ya ngapain join ya kan. Kalau orang itu benar berminat untuk mempelajari teknologi, terutama teknologi yang ada pada Google, itu boleh banget sih join GDSC. Nggak perlu ngelihat background apapun, itu kita menerima semua orang di GDSC. baik. Sepertinya ada pertanyaan ya di kolom chat. Kegiatannya mulai kapan, Kak? Kegiatan bootcamp kali ya? Kapan, Bang? Mulainya nih bootcampnya? Udah pada nggak sabar sih kayaknya. Udah pingin jadi programmer semua. Pro hacker kali ya? Itu udah benar sabar juga ya mengikuti event-event dari GDSC ya. Event dari GDSC itu bakal dimulai paling insya Allah itu akan dimulai untuk 2 minggu lagi. Itu event paling dekat itu ada Google Play Academy tadi ya. Itu tanggal 27 Oktober ini. Itu udah mulai pertemuan pertama. Jadi tanggal 27. Habis itu 4 minggu selanjutnya itu bakal ada Google Play Academy. Jadi selama 1 bulan kalian dapat mengikuti Google Play Academy. Tuh, tanggal 27 Oktober. Catat itu tanggalnya jika kalian ingin mengikuti Google Play Academy. Itu event yang paling pertama kali ini. Yang lagi berjalan. Juga kalau kalian Baik. mengikuti sekarang juga itu juga lagi berjalan itu Google Jura Android. Jura Android itu lagi berjalan dan sudah mulai selama 1 minggu. Jadi bagi kalian yang masih pengen sih ingin dapat swagnya atau apa yang ingin share Google Meet dan keren-keren kayak wah oke Google matiin lampu, bisa mati lampu ya gitu. Nah jadi bisa tuh Keren. ikuti Jura Android. Kalian bakal belajar Android dari nol hingga akhir gitu.
Ya keren banget sih. Pokoknya ya daftar dulu nggak sih membernya biar nanti di reminder langsung nih dari email ya kan? Nah, betul sekali. Kalau udah mendaftar member, jadi semua semua event dari GDSC itu bakal masuk ke email. Nanti kalau ada pemberitahuan setiap event GDSC itu bakal ada pemberitahuan ke email para member. Jadi member tidak akan ketinggalan info menarik yang ada dari GDSC sendiri. Bener banget, bener sih. Jadi teman-teman udah bisa tuh langsung yang belum daftar member langsung tuh join membernya. Banyak banget benefitnya. Oke, selanjutnya yang mana ya? Apakah alumni boleh mendaftar, Min? Kayaknya sudah terjawab tadi ya, semua boleh mendaftar. Selagi dia ingin minat teknologi dan niat untuk belajar, kami welcome kepada semua. Oke, selanjutnya ada yang paling panjang nih. Bagaimana GDSC berperan dalam meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang semakin didorong oleh teknologi? Gimana nih? Oke, aku akan jawab. Bagaimana GDSC berperan dalam meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dan menyiapkan mereka untuk dunia kerja yang semakin didorong teknologi. Jadi kita di GDSC ini akan belajar dari nol, dari praktek secara dari nol pada bukunya. Juga kita ada event yang namanya Tech Talk. Nah, pada Tech Talk tersebut kita mengundang para orang-orang yang atau sudah berada di dunia industri itu untuk bicara. Jadi bisa sharing-sharing bagaimana sih kalau kerja di perusahaan yang besar-besar kayak gitu, gimana sih sistemnya atau apa-apa aja sih teknologi-teknologi yang mereka gunakan. Selain itu kita juga di GDSC bakal mengikuti bootcamp. Member GDSC itu dapat mengikuti bootcamp yang dapat mengasah keterampilan teknis. Jadi bukan hanya teori yang kita pelajari dari kampus, kita juga dapat sebuah keterampilan atau dapat meningkatkan skill-skill teknis yang mana kita akan ajarkan pada GDSC itu mulai dari nol dan pada bootcamp nanti akan ada namanya studi kasus. Jadi setiap pertemuan kita akan membahas sebuah studi kasus yang mana itu dapat mengetahui bagaimana sih real case-nya di dunia industri itu kayak mana, bagaimana sih cara kerjanya di dunia industri itu kayak gitu. Jadi kita dapat mengikuti acara-acara bootcamp GDSC itu dengan kurikulum yang telah disusun itu akan dapat meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa begitu. Baik. Ada lagi nih, apa sih beda staf GDSC dan member GDSC? Kayaknya ini paling banyak sih ditanyain di Q&A IGS juga nih. Apa sih bedanya? Oh ya, jadi untuk beda dari member dan staf GDSC itu adalah staf GDSC itu mereka adalah orang-orang yang menjalankan event atau orang-orang yang mengatur event, mempersiapkan event, seperti mempersiapkan membuat flyer, mempersiapkan Zoom, seperti yang kita lakukan selama ini itu adalah staff. Jadi member itu adalah orang-orang yang mengikuti GDSC atau orang-orang yang mengikuti acara-acara GDSC. Jika ada orang yang jadi member itu mereka dapat mengikuti acara-acara GDSC itu secara gratis semuanya gitu. Jadi orang itu dapat pemberitahuan setiap kali GDSC mendapatkan apa atau setiap kali GDSC memiliki acara orang itu dapat pemberitahuan dan juga secara eksklusif untuk mengikuti Google Solution Challenge itu minimal harus terdaftar pada salah satu GDSC yang ada pada seluruh dunia. Jadi nggak bisa tuh ikut Google Solution Challenge tapi nggak daftar GDSC. Jadi untuk member GDSC itu dapat privilege dapat mengikuti Google Solution Challenge sudah kita mention tadi. Dan hadiahnya itu pun keren. Hadiahnya itu $10.000. Juara 1, 2, 3 itu $10.000 dan kalian bakal dapat dimentori oleh orang Google langsung. Keren, keren nggak tuh? Apalagi tuh bisa dimentori orang Google langsung. Keren banget sih. Jadi itu mulai dicari-cari nggak sih apa idenya? Yes, benar kali itu. Bisa dicari-cari tuh. Iya. Terus sekarang idenya, itu bisa langsung eksekusi nih nanti waktu Google Solution Challenge. Gaskan, guys. Apalagi? Oke, selanjutnya ada apakah untuk proyek akhirnya mendapatkan sertifikat? Proyek akhir apa sih ini? Mungkin bootcamp ya? Ya, bootcamp dong.
izin aku Iya, jawab. bootcamp. Kalau Oke. untuk bootcamp, untuk sertifikat bootcampnya dapat. Tapi kalau untuk sertifikat projectnya enggak, gitu aja. Hmm. Tuh lihat ngerjakan project itu nantinya bisa ditaruh nambah-nambah portofolio nggak sih? Wih, benar sekali tuh. Kalau Nah, kalian ya itu. ada project, itu kalian jangan malu tuh. Kalau ada project sendiri Hmm. di laptop itu kan, kalian jangan malu. Itu kalian posting, deploy, masukin ke Firebase itu dan di online kan. Itu orang bisa lihat hasil-hasil kerja kalian. Kalau kalian nggak Hmm. membuat kayak gitu atau nggak showcase, istilahnya itu kalian nggak orang nggak bakal tahu kalau kalian itu bisa. Jadi itu jadi di GLT ini kami juga berencana untuk membuat sebuah website yang dimana kalian dapat showcase proyek-proyek yang telah kalian kerjakan. Jadi orang-orang bisa lihat, oh member GDC USK ini apa aja sih proyek-proyek yang mereka kerjakan. Wih, keren-keren juga nih, kita bisa showcase apa aja proyek yang dibuat oleh member GDC USK gitu. Mantep banget membangun portofolio nggak sih? Apalagi woi, gas lah daftar member, ya nggak sih? Masa enggak Jadi kuy? Oke, selanjutnya apa benefit menjadi member? Kayaknya dari tadi udah kita bahas nih nggak sih? Benefit menjadi member. Coba jelasin lagi nih, Pak Lid. benefit jadi member. Nah, jadi kalian jika kalian join menjadi member, kalian dapat mengikuti semua event GDC. Tambah lagi kalian dapat mengikuti Google Solution Challenge. Seperti tadi, Google Solution Challenge itu harus mengikuti salah satu chapter yang ada di seluruh dunia. Gitu. Jadi kalian bakal dapatkan banyak banyak sekali insight atau dapatkan banyak banyak sekali keuntungan dan benefit dan juga kalian menjadi member GDC. Itu ya, kalian dapat mengikuti event-event secara gratis. Kalian dapat menjalin kerja atau memperbesar networking kalian dengan GDC lain yang ada di seluruh dunia begitu. Wah, keren banget sih. Selain membangun portofolio, kita dapat koneksi lagi nih. Emang persiapan masa depan nih ya. Ya, emang harus ikut. Rugi nggak ikut. Sekali. Oke. Karena Kalau moto ada dari GDC event itu ada offline, baik. the connect, learn and grow. Itu adalah moto dari Oh GDC iya. sendiri. Selanjutnya ada nih, kalau ada event offline, kira-kira bakalan diadakan di mana ya? Di mana ya? Gimana ya? Di mana ya? Ya, jadi untuk event offline itu kemungkinan besar bakal diadakan di Universitas Syahkola. Lebih tepatnya mungkin di Eknifa, atau mungkin kalau jika acara lebih besar mungkin kita bisa adakan uh, di aula Universitas Syahkola yang lebih besar. Tapi untuk sebagai besar acara-acaranya acara-acara GDC itu akan dilakukan secara offline, dan jika ada acara yang offline itu akan diadakan mungkin di Universitas Syahkola gitu. Oke. Hmm, bisa nggak sih daftar lebih dari satu GDSC? Kan GDSC itu ada banyak nggak sih? Ada di univ lain misalnya. Bahkan ada sampai yang GDSC daerah nggak sih? Kayak GDSC. Kemarin tuh ada aku lihat GDSC Tangerang gitu-gitu. Gimana? Boleh nggak sih daftar banyak-banyak? Boleh, kalian boleh mendaftar banyak-banyak GDC juga. Kalian dapat mengikuti semua event GDC, kalian dapat join semua chapter GDC. Itu jika kalian benar tech enthusiast gitu kan, benar ngambis ya. Oh, join sini, ikut event GDC ini, ikut event GDC ini, ikut event GDC ini, itu boleh banget. Itu kalian benar-benar entusias dengan teknologi, apalagi teknologi yang ada pada Google. Itu nggak ada masalah. Tapi jika kalian mengikuti nanti Google Solution Challenge, itu kalian bakal tetap harus memilih kalian terdaftar di GSC mana untuk mengirim Google Solution Challenge-nya. Dah langsung bisa sih. Regis member tuh linknya udah ada di kolom chat. Langsung buka. Oke. Jadi bisa kita Hmm, jadi member gitu. iya. Kalau bergabung dengan GDSC harus berasal dari USK nggak, Min? Oke, bergabung dengan GSC itu nggak harus berasal dari USK. Jadi GDC USK ini adalah sebuah komunitas yang terbuka untuk umum, tapi dia tuh berbasisnya itu terletak di Universitas Syahkola. Jadi GDC sendiri itu terletak di Universitas Syahkola, tapi jika ingin bergabung dengan GDC USK itu tidak harus berasal dari USK juga, boleh juga dari universitas lain
atau ya dari umum gitu. Seperti SMP, SMK, SMA itu boleh banget. Jadi nggak harus berasal dari jurusannya, nggak harus berasal dari jurusan informatika. GDSC ini juga menerima semua jurusan, pokoknya semua orang yang berminat ke teknologi itu dapat bergabung dengan GDSC. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir kali ya. Biar makin yakin nih daftar member. Kayak aku harus daftar member. Nah, coba pengalaman apa saja Min yang kita dapatkan dalam mendaftar setelah mendaftar member gitu. Kalau kita udah jadi member, pengalaman apa sih yang udah kita dapatin? Pengalaman apa yang kita dapatin kalau kita daftar member? Apa masih gitu-gitu aja? Oh, jadi apa Biar pengalaman yang makin kita yakin nih. dapat jika jadi member ya gitu ya? Jadi tahun kemarin itu kita udah berhasil ngebuat beberapa event, banyak event ya gitu. Kita udah berhasil buat event juga yang di akademi ya gitu. Kita dapat belajar gimana sih cara pakai Git gitu. Dan setelah belajar join dari Git akademi itu kita jadi tahu, oh jadi Git itu pakai kayak gini. Oh jadi Gitnya itu GitHub itu kayak gini ya. Oh jadi kayak gini ya cara kerja tim programmer tuh cara kerjasama kayak mana sih gitu. Itu kita jadi tahu. Dan juga event-event lainnya di GDC itu kami sangat-sangat seru, dan juga event-event dari Google sendiri pun sangat-sangat seru, seperti Google Android tadi, juara Android, dan dapat ikut dan dapat swag, ada juara BCP, kita juga bisa dapat ikut belajar cloud dari nol sampai dengan mahir. Habis itu dapat swag pula gitu, dapat merchandise pula dari Google. Tak kurang apa lagi, sudah free lah gitu. Gak ada dipungut biaya apapun, free, dia dapat belajar, dia dapat materi dari Google langsung, dan bisa dapat swag dan merchandise dari Google. Itu nggak ada bayar apa-apa. Kayak cuman niat Gratis. belajar ya, gratis, dan butuh niat aja Dok, itu ikut. Betul. Oke, pertanyaan dua terakhir kayaknya sudah kita jawab ya. Semester 7 masih boleh daftar nggak sih? Jadi core team. Oh, semester 7 masih bisa daftar core team nggak sih? Kata. Itu semester 7 pun itu sebenarnya boleh-boleh. Boleh aja untuk mendaftar ke tim. Jadi ada juga sebenarnya juga yang lagi semester 7 kayak gitu. Jadi selama dia masih belum tamat, tahun ke depan itu masih belum tamat, itu boleh banget untuk join GDSC sebagai core team ataupun sebagai lead. Karena ada beberapa lead dari chapter lain itu juga lagi di semester 7. Seperti itu. Jadi nggak harus itu selama dia masih mahasiswa ya. Iya, baik. Saya konsultan daftar member. Bagaimana cara daftar? Sebelumnya kita sudah punya akun Instagram ya, bisa teman-teman langsung follow aja. Mungkin di kolom chat bisa letak link Instagram kita langsung. Nah, di sana kita sudah buat tutorial mendaftarkan diri menjadi member, dan acara-acara kita lainnya nanti di RSVP. Kalian bisa lihat langsung situ, itu sangat mudah dipahami ya, teman-teman. Oke. Sepertinya sesi pertanyaan sampai sini aja, mengingat durasi. Baik, lanjut. Yang tadinya kan udah tahu semua lah nih tentang GDSC USK. Dari materi, dari pertanyaan, ya kan, yang insya Allah telah dijawab dengan jelas oleh pemateri kita. Terima kasih buat Bang Diki dan Bang Adit. Ya, Oke, sama-sama. kayaknya langsung aja nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Ada quiz time. Saatnya bagi-bagi hadiah nih. Teman-teman bisa langsung buka quizisnya. Oke, boleh langsung di-share link quizis. Oke, sudah. Bisa juga langsung buka quizisnya dan masukkan kode yang ada di layar share screen. Yuk, join. Kita mulai. Mana nih musiknya? Si quizis. Ayo, sudah berapa nih yang join? Baru 1. Pada ngantuk nggak sih? Yuk, quiz dulu yuk. Bagi-bagi hadiah. Yang pemateri boleh jadi peserta nggak sih? Jangan. Yuk. Nah, padahal aku pengen hadiahnya.
Moderator boleh nggak sih? Moderator boleh nggak sih? Aku mau ikutan deh. Ya, moderator nggak boleh juga. Ayo, join. Aku tunggu berapa menitnya? Kita tunggu berapa menit ya? Yuk. Yang nggak ngantuk pasti juara. Yuk, masuk. Tunggu berapa menit lagi nih? Masuk. Kita hitung mundur aja nggak sih? Bang Lid, kita hitung mundur sama-sama yuk. Yuk. Yuk, yang di Zoom ada 44 orang nih. Saya join cuma baru 28. Kalau ya, yang punya itu Setengah lagi. ada hadiahnya tuh. Hadiahnya keren-keren tuh. Keren hadiahnya. Mau tahu nggak hadiahnya apa? Jangan di-spill. Kan baru tahu kan. Habis di-spill jadi lebih bersemangat. Nolnya ada berapa, Bang? Oh, bukan gitu ya. Apa yang kau Bisa ke kantor Google juga nggak? Gimana ya? Ada yang mau ke kantor Google nggak? Aku mau. Udah 10 juta. Oke, udah nih, udah 30 orang. Ayo dong, 40 dong. 40 dong. 40 dong. Apa dah nggak mau ke kantor Google? Iya, nggak mau ke kantor Google orangnya. Apa tuh? Get disconnect. Admin nggak ada kuota nih. Admin beli kuota. Oh, udah. Ya. Udah berapa orang? Ya. Yuk, kita mundur ya. Orang, itu mundur. Sampai berapa nih dulu? Sampai berapa? Biar kompak. Udah mulai. Oke, udah mulai. Udah mulai. Go. Ayo dijawab. Jawabannya apa ya? Tahu sih, karena yang buat soalnya. C. Aku C. Ya. Apa sih? Pada ada C. Pakai bantuannya, dipakai. Nama orang ini pun nama bot semua. Yang pakai nama bot nggak dikasih hadiah nggak sih? Ayo, Gus Seberi. Ayo di lomba tuh sama onion, bawang. Ada bawang. Lanjut. Dipakai bantuannya. Jangan pelit-pelit sama bantuan. Jangan beli bantuan. Bantuan. Pakai terus, pakai. Ayo. Siapa ya?
Ya sekali ya. Sengit. Di bawahnya sengit kali. Nggak pernah salah. Iya, bawang nggak pernah salah. Siapa nih, orang dalam kah? Nanti bagi yang menang jangan lupa di screenshot ya itu untuk buku. Iya. Nanti bisa ke penelitian atau ke admin ya. Iya, sedikit lagi. Ada tuh yang 10 kali berturut-turut. Wow. Orang dalam. Beko, ini namanya buat semua. Itu pada Emang nggak kelihatan ya? Perlu saya ganti ya? Apakah ada kemungkinan untuk disalin itu kelihatan? Yang menang wajib on cam nggak sih? Kita nggak tahu nih ini. Iya. Oke. Di si top itu udah dipastikan ya. Oh enggak, itu ada nomor 7 tahun itu bisa dia epic comeback. Iya, epic comeback. Epic comeback. Epic comeback. Ayo. Ya, epic comeback ya. Epic comeback. Kelsey mana ini? Udah jauh. Ini benar-benar nggak bisa dia melanggar nomor 1. Tegang gue tegang. Jadi turun. Bang Amar yang mana sih? Wis, ada yang lompat di atas. Bang Amar nomor 3. Mana? Robin ya? Berapa orang lagi? Ada yang belum. Apakah orang-orang yang di bawah ini bakal bisa ini udah langsung manjat ke atas? Belum ya? Ada 7 orang lagi. 7 orang lagi. Apakah orang-orang yang di bawah ini dapat langsung lompat ke atas? Hadiah bagi 3 dong. Kerja sama ya. Nggak boleh kerja sama. Sedikit hadiahnya. Ya si Dendrion ini bisa comeback sih. Kok dia lama banget? Weh, ini kita serius tunggu dia nih. Belum gue. Oh itu masih ada jawab. 25. Berapa orang lagi sih? 25. Ayo, kada nih yang pakai ChatGPT curang. Pakai bar dong. Pakai bar. Apa nih? Kayaknya udah nggak ada lagi sih yang shopping comeback. 27 orang. Oh, udah mau selesai semua nih. 28. Oke, 28. Sekarang lagi? Apakah ada yang berhasil mengalahkan Onion? Enggak. Oke, waktunya udah habis, guys. Udah. Gimana sih ini? Yeay. Udah. Siapa deh? Kita dapat pemenang kita ada 3
ada. Yang pertama itu ada Robi. Bawang. Yang bawang pertama. Onion. Siapa tuh, guys? Yang merasa Oke, dirinya jadi raise untuk hand. pemenang jangan lupa untuk SS hasil menang itu dan kirim GG ke banget, woi. panitia atau ke IG admin IG GDC USK itu untuk ngeklaim hadiahnya nanti ya. Udah ada itu di kolom chat. Udah ada kah? Link IG-nya. Iya, SS kirim chat. Baik. Pemenangnya ada berapa? Di-spill nggak sih? Ada 3 sih. 3 bisa tidur. Ada berapa? 3. Jangan nangis, guys. Yang pemenangnya nanti jangan lupa SS ya. SS habis itu dikirim ke Instagram BDC USK ya. Dapat hadiah langsung dari Bang Lid. Bang Tapi Lid kalau yang murah belum hati. follow Instagram itu nggak dikasih sih. Jadi, Iya, ya. Iya sih, follow parah dulu lah, sih. minimal follow dulu. Minimal follow. Ya, minimal Yang follow kalah dulu. jangan nge-unfollow ya, guys. Yang kalah jangan nge-unfollow. Ya, yang kalah jangan ngampol ya. Oke. 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 Selamat Bisa bagi saya yang lanjut? telah menang tadi ya. Selamat. Oke. Dengan diumumkannya pemenang dari kuis kita hari ini, artinya kita sudah mau sampai nih ke penghujung acara. Untuk itu, boleh nggak semuanya dihidupkan dulu kameranya? Udah hidup nggak sih? Udah hidup sih. Ya, kita foto dulu. Yang nggak menang, jangan galau ya. Nanti nggak bisa tidur pula. Yang nggak menang jangan bersedih itu ya. Mungkin nantinya bakal di event ke depannya itu juga ada door prize nanti yang kita kalian itu kan juga bakal dapat juga. Ke depannya Iya. bakal ada juga door prize yang kayak gini. On cam semua, guys. Sudah? Ayo, kita angkin semua nih. Kita foto dulu. Foto dulu nggak sih? Oke. Saya foto. Ada yang berdua. Dokumentasi udah ready nggak? Udah? Siapa ini dokumentasinya? Siapa? Belum ada. Ayo on cam semua. Nggak bisa on cam. Nggak bisa on cam. Ini kayak mana screenshot? Nggak bisa on cam. Yuk, udah berantem semua nih. Udah on cam semua? Berantem semua yuk. Kalau nggak siap-siap. Ayo, dokumentasi siapa? Sudah ready? Dari Sudah? Oke, mulai aja nggak sih pose pertamanya ini? Senyum Pepsodent, yuk. Kimchi. Yuk, sama-sama bilang. Gitu. 1, 2, 3. Kimchi. Apa kimchi? Sudah? Operator bisa dihitung mundur ya. Iya. Ya, operator bisa hitung mundur untuk SS. Hai. Ada yang salah? 3, 2, 1. Bisa apa? Gaya gede sih ya gini. Yuk, Iya. gaya gede sih. Nah, gini nih. Yuk, GDSC. Hitung. Yuk, Anda. Yuk, operator bisa dihitung ini. Gaya gede sih. Gimana? 3, 2, 1.
Udah. Oke, jadi yang gaya terakhir nih. Kalian Yang bisa ambil terakhir. satu barang yang ada di dekat kalian sekarang. Apapun itu. Satu Apa, barang guys? yang ada Apa, di dekat guys? kalian sekarang. Apa, guys? Ambil satu barang yang ada di dekat kalian sekarang. Ambil satu barang itu. Apa tuh? Kopi. Wih, kopi. Kopi. Ya, buncis. Kopi. Oh, ada uang. Ya, operator bisa dihitung mundur. Ya, Eko 2, 1. Masuk ke ribu. Oke, terima kasih semuanya. Lagi nggak? Lagi nggak? Udah ya? Udah cukup? Udah puas? Mau gaya apa lagi? Udah. Contoh kak, ada Oke. yang mau request gaya.